Nyembah manusia kok selamat sih? Iya. Yang nggak selamat itu adalah menyembah Allah. Akhirnya jadi telolis. Allah itu Nah, kan kan? Allah itu kan ini dis Allah itu Tuhan aku itu loh, tidak beranak tidak beribu, itulah Allah itu loh dis. Kalau hadis Baik. itu Tuhannya ada Sebentar, berapa? Ya. tenang. Tahu batu hitam di Arab? Itu udah yang Masa pernah langsung ditanya langsung begitu? Jangan begitu dong kalau ditanya. Tahu batu hitam di Arab? Iya, Apakah dia beranak? batu nggak beranak dis. Oke, apakah dia diperanakkan? Enggak, Apakah dia punya bapak? enggak, Apakah dia punya ibu? enggak. Pantaslah itu Allah. Itu Allah itu gimana? Ketika Anda berseru gini, labaik Allahumma labaik ya Allah, kami memenuhi panggilanmu. Ya batu itu sebenarnya. Batu itu Allah itu, ya batu itu yang di Arab itu gimana? Dis, maaf dis, itu salah besar dis, salah besar. Itu Salah bukan besar. Allah dis, itu bukan Allah. Kalau Itu bukan ciptaan Allah, kenapa kalian begini? Labaik Allah, kami memenuhi panggilanmu ya Allah. Gimana? Itu kan udah aku jawab, itu ibadah dis, itu ibadah. Gimana Anda ini? Oh, itu baru Oke, ciptaan sekarang gini Allah. aja, kita bahas pengertian dulu yuk, bahas pengertian. Gini, karena banyak orang-orang awam dan juga orang-orang Kristen tidak mengerti apa itu pengertian Yesus itu Tuhan dan apa itu manusia kok dituhankan. Gini, kamu mempermasalahkan saya yang mempertuhankan Yesus, yang kamu katakan, yang kamu konfirmasi kepada saya bahwa Yesus itu adalah manusia. Betul. Itu Yang mau tadi saya kan tanya sama kamu sebentar, ngomong kan, tenang, bahwa itu tenang, manusia kan. tenang. Mempertuhankan itu apa sih? Ya yang wajib disembah. Iya kan yang wajib Oke, disembah. sebentar, gini. Di dalam Al-Quran ada nggak kata mempertuhankan itu? Ya kan Tuhan Jangan itu ya kan. kan. Pertanyaan Iya. saya bukan ya kan. Anda kan bilang kepada saya, wahai Edis TV, Yesus itu manusia. Saya jawab Iya. ya. Nah, Kenapa kamu mempertuhankan manusia? iya. Nah, pertanyaan saya kepada kamu, kamu tahu nggak mempertuhankan itu apa? Nggak tahu kan? Kamu aja nggak tahu mempertuhankan itu apa. Nah, sebelum baik, tenang. Sebenarnya diskusi antara Islam dan Kristen itu intinya itu di sini, nggak ada selain daripada itu. Gini, frase mempertuhankan itu ada nggak dalam Al-Quran? Ini loh Dis, mungkin bahasanya aja antara bahasa Arab sama bahasa Indonesia itu Dis. Gitu. Ada. Itu tertulis di dalam surat Al-Jatsiyah ayat 23. Bunyinya begini. Pernahkah kamu melihat orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Jadi kata mempertuhankan itu ada di dalam Al-Quran. Menjadikannya Iya. Tuhan. Nah, saya mau tanya sama kamu. Apa maksudnya mempertuhankan di situ? Ya tolong jawab Dis, aku belum gitu paham Dis. Nah, gitu baru kamu belajar kepada saya. Nih, Bukan belajar sama. begini. Aku belajar. Mempertuhan artinya membuat dirimu itu menjadi hambanya Dia. Membuat dirimu tahluk, tunduk, dan dikuasai oleh Dia. Itu maksudnya mempertuhan. Dan kalau kamu tanya sama saya, kenapa kamu mempertuhan Yesus? Ya wajib gimana? Saya harus membuat diri saya patuh, tunduk kepada Yesus.
Kalau saya tidak tunduk patuh, tenang dulu, tenang. Kalau saya tidak patuh tunduk kepada Yesus, tidak menjadikan Yesus menjadi raja penguasa saya yang berdaulat atas diri saya tidak diselamatkan dan tidak memperoleh hidup yang kekal. Begitu. Makanya saya harus mempertuhan Yesus. Nah, yang jadi masalah begini, orang Islam itu mempertuhan Muhammad tapi nggak sadar-sadar. Sekarang saya tanya, tenang Roma. Sebagai Muslim sejati, kamu wajib nggak taat, patuh kepada Muhammad? Aku taat kepada ajaran-ajarannya. Ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Pertanyaan saya bukan itu, Roma. Roma, kamu wajib tidak patuh, taat, mengikuti anaknya Aminah. Kok macet? Aminah siapa? Aminah itu siapa sih? Muhammad anaknya siapa? Ya itu pernah ada pelajaran, cuman aku lupa aja, Dis. Oke, kamu wajib nggak patuh, tunduk, taat, mengikuti Muhammad? Kayak aku pribadi selalu mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Iya, makanya saya bilang kamu itu mempertuhan dia. Salah dulu. Salah. Nabi Muhammad itu ciptaan Allah. Nah, kan nggak nyambung lagi kan? Punya. Ya gini aja dah. Saya menyadarkan orang-orang Islam yang IQ-nya kayak gorila. Gini, iblis itu ciptaan Allah nggak? Ciptaan Allah. Ada nggak orang yang mempertuhan iblis itu? Ya bagi umat Islam nggak ada, Dis. Saya nggak nanya orang Islam, Peang. Yang saya tanya, ada nggak manusia yang mempertuhan iblis, menyembah iblis, ada nggak? Nggak tahu. Masalahnya aku pribadi orang-orang Islam nggak seperti itu. Saya nggak bilang orang Islam, Roma. Yang saya bilang, ada nggak manusia yang mempertuhan iblis? Makasih Pak Agus Ibrahim, makasih Pak. Ada nggak orang yang mempertuhankan iblis, ada nggak? Nggak tahu. Aku takutnya ntar. Berarti kamu nggak pernah baca Quran. Kamu pikir semua orang mempertuhankan Allah? Apakah semua manusia mempertuhan Allah, menjadikan Allah sebagai Tuhannya? Oh. Coba dengarkan Roma. Makanya kalau pemahamanmu belum mendalam, belajar. Dengar. Apakah semua orang di muka bumi ini yang jumlahnya 7 miliar menjadikan Allah sebagai Tuhannya? Ya nggak semua karena nggak semua. Ya tidak karena semua. Apa? Ya tidak semua karena ya ajarannya masing-masing. Iya, seperti saya tidak menjadikan Allah sebagai Tuhan saya. Karena saya tidak menyerahkan kepatuhan dan ketundukan saya kepadanya. Allah suruh saya sholat, saya nggak mau. Ngapain saya sholat? Karena saya tidak menjadikan dia Tuhan atau Tuan saya. Nah, kata Tuhan atau kata Tuan itu banyak salah dimengerti oleh orang. Kata Tuhan atau kata Tuan itu bahasa Arabnya adalah Rabb. Tahu nggak apa arti Rabb? Yang kepadanya kita menaklukkan diri kita. Jadi ketika kamu menaklukkan diri kamu kepada iblis, sesungguhnya kamu telah menjadikan iblis sebagai Robmu. Ya, tapi ketika aku nggak mau. Gimana? Tetap iya, aku nggak mau itu iblis itu. Saya bilang kan ketika Roma, bukan saya bilang kamu. Ketika seseorang menundukkan dirinya, menaklukkan dirinya kepada hawa nafsunya, sesungguhnya dia telah membuat hawa nafsunya sebagai Rabb-nya, sebagai Tuhannya. Nah, sebagai orang Kristen yang sejati,
Bagaimana cara kita menjadikan Bapa di sorga sebagai Rabb, sebagai Tuhan atau Tuan kita? Dengan cara kita harus menundukkan, menaklukkan diri juga kepada firman-Nya, kepada anak yang diutusnya. Begitu. Jadi menuhankan Yesus itu bagian daripada menuhankan Bapa di sorga. Menjadikan Roh Kudus sebagai Rabb, sebagai Tuhan, sebagai Tuan, itu bagian daripada menuhankan Bapa di sorga. Karena itu kehendaknya Bapa di sorga sendiri. Bapa di sorga itu ingin supaya semua manusia tahluk, tunduk, dan patuh kepada Roh-Nya yang diutusnya, kepada anak yang diutusnya. Gitu. Di dalam ajaran Anda pun seperti itu. Di dalam ajaran Islam, Allah ingin supaya semua manusia patuh sama anaknya Aminah. Bedanya, kalau Tuhan yang sejati, Tuhan di dalam Bible, suruh patuh sama Yesus. Kalau Tuhan palsu, suruh patuh sama Muhammad. Bukan disalah, Dis. Maaf, salah itu, Salah. Dis. Maaf loh. Akhirnya apa? Orang mempertuhan Muhammad ke Arab, nyiumin batu di sana. Gimana? Ampun, Dis. Maaf, 1000 maaf. Salah, Dis. Itu batu Muhammad itu ciptaan Allah, Dis. Ciptaan Allah. Ngomong itu lagi. Iya, kalau Allah itu yang kepala saya. Iya, aku juga pusing, Dis. Aku juga pusing. Dah, gini aja Roma. Kamu belajar agama dulu ya. Coba saya panggilkan dulu. Udah paham. Ani, jemputlah Romamu ini. Dia sudah darati. Oke ya, suruh jemput ya. Suruh Oke, siap, jemput, Dis. suruh menjemput Roma. Ya, karena kamu nggak nyambung orangnya. Oke? Baik, belajar dulu yang banyak lah, belajar. Oke ya. Siap. Oke, baik, saya turunkan dulu.